Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat ikhwan fillah, karena kekuatan yang Allah berikan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan umur yang panjang. Yang nikmat terbesar dari semuanya adalah ketika nikmat itu semua mampu memunculkan rasa iman dan takwa kita. Hari ini kita sudah masuk kepada hari-hari akhir di bulan Ramadan. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kilas balik terhadap pelaksanaan hari-hari Ramadan yang sudah kita lalui. Apakah piala takwa sebentar lagi akan kita raih? Atau justru sebaliknya, Ramadan yang kita rindui tapi sebetulnya bertepuk sebelah tangan. Ramadan tidak merindui kita, padahal kita merindui Ramadan. Kita berharap kita menjadi bagian yang tidak disikapi oleh Ramadan sebagai kondisi yang bertepuk sebelah tangan. Sahabat ikhwan fillah, kalau kita pinjam salah satu hadis yang boleh jadi sebetulnya ini diperdebatkan tentang kualitasnya, tetapi entry point-nya adalah ketika ada satu pernyataan bahwa fase dari 30 hari itu kita bagi menjadi 3 bagian, dan 3 bagian 10 hari terakhir ini adalah berbicara tentang itkun minan nar, berbicara tentang fase ketika kita dibebaskan dari api neraka. Ketika berbicara dibebaskan dari api neraka, berarti hakikatnya kita menjadi salah satu penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, berbicara tentang itkun minan nar, ini adalah satu gambaran yang jelas bagi kita bahwa puasa itu harus kita jadikan sebagai sarana, harus kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk mampu membentuk jiwa kita sebagai manusia yang bertakwa. Sebab tiket terbebas dari api neraka adalah ketakwaan. Tiket yang mampu kita pakai untuk bisa masuk kepada rahmat Allah itu adalah tiket yang namanya tiket takwa. Dan berbicara tentang neraka, berbicara tentang salah satu nama neraka atau jahanam, ada satu ayat yang sangat menarik yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, yaitu berbicara ketika ayat yang termaktub di dalam surat Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, bahwa kata Allah, aku sudah menyiapkan jahanam itu, laqad dzara'na li jahannam, aku sudah siapkan penghuni jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia yang kriterianya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan yang terakhir adalah mereka diberikan pendengaran dan tidak dipakai untuk mendengar. Jadi kalau kita susun secara berurutan, jin, manusia akan menjadi penghuni jahanam adalah ketika mereka mentidakfungsikan potensi yang Allah kasih. Pertama, hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat yang Allah sebarkan, baik secara Qur'aniyah atau secara kauniyah. Yang kedua adalah orang yang diberikan potensi as-sam'a
potensi potensi penglihatan, ya, ayun, tetapi tidak dipakai untuk melihat. Dan yang ketiga adalah diberikan potensi untuk mendengar, tapi tidak untuk mendengar ayat Allah. Sebetulnya surat ini bisa kita korelasikan dengan surat yang lain, yaitu surat An-Nahl, ketika berbicara bahwa manakala engkau dilahirkan dari rahim ibumu, kata Allah, maka engkau aku ciptakan pada kondisi tidak mengetahui sesuatu pun. Walaqad akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Semua orang, semua manusia yang terlahir dari rahim ibunya masing-masing, itu kondisinya sama, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tapi Allah kasih 3 modalitas dasar, yaitu Allah ciptakan as-sam'a, Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan, dan terakhir Allah ciptakan pemahaman. Kalau kita korelasikan dengan ayat yang tadi di dalam surat Al-A'raf, yang saya lihat itu, coba lihat, coba simak urutan modalitas itu, penempatannya. Ketika berbicara di ayat yang menjelaskan bahwa kita tidak tahu, tetapi kita dikasih modalitas 3, maka urutannya adalah pertama pendengaran, kedua penglihatan, dan yang ketiga kemampuan memahami, atau kita sebut saja ini. Mendengar, melihat, berpikir. Itu urutan di surat yang pertama. Tetapi ketika di surat yang berikutnya, Al-A'raf, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bahkan ketika orang tidak mampu mempertanggungjawabkan 3 modalitas itu, ya, yang tadi disebut sebagai penghuni jahanam, maka urutannya luar biasa, sahabat fillah. Tetapi yang diurut pertama kali itu adalah ketika yang urutan ketiga di surat pertama. Jadi kan tadi surat yang pertama itu pendengaran, penglihatan, pemahaman, atau modalitas berpikir. Tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban, Allah simpan urutan nomor 1 itu adalah berpikir. Lantas yang kedua melihat, dan yang ketiga adalah mendengar. Ini sebetulnya sahabat fillah, bukan hanya sekedar Allah mencantumkan begitu. Kalau kita baca beberapa literatur, menunjukkan pada proses pertanggungjawaban itu adalah dimintai pada potensi yang paling tinggi. Potensi yang paling tinggi adalah potensi berpikir. Kemudian turun kepada kemampuan melihat, kemampuan menganalisis, kemampuan menemukan data, kemampuan untuk mengumpulkan informasi dengan modalitas melihat itu, dan level yang paling rendah adalah pada modalitas pendengaran. Dengan kata lain kan begini, tidak semua orang yang mendengar mampu menganalisis atau mampu mencari informasi. Dan tidak semua orang yang mencari informasi untuk kemudian disebut menjadi data punya kemampuan untuk menganalisis atau untuk berpikir. Ayat ini, sahabat ikhwan fillah, sebetulnya menggugah kepada kita di Ramadan yang hampir terakhir ini, sebetulnya menjadi muhasabah bagi kita. Apakah kita termasuk bagian dari orang yang mampu memelihara 3 modalitas dasar, yaitu modalitas pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir? Ataukah kita justru sebaliknya, nanti termasuk bagian yang tidak mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ketika kita tidak mampu berpikir, maka Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban. Karena memang kemampuan kita hanya di kemampuan mendengar saja. Semua orang kan
tidak memiliki kemampuan yang sama. Mungkin ada orang yang mampunya dan tasnya hanya di mendengar saja. Dia bukan pemikir. Maka dengan kata lain, dia akan dimintai pertanggungjawaban dari yang level paling bawah. Dan kedua, jika kita sudah tidak mampu mempertanggungjawabkan pendengaran, lantas modalitas apa lagi yang kita harapkan? Karena mendengar itu adalah pintu pertama orang untuk menjadi manusia yang berkualitas. Karena itu bisa dipastikan sahabat semua, mereka yang tidak mampu mendengar, kesananya adalah tidak akan mampu mengumpulkan informasi. Demikian, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan di akhir cerita kita di Ramadan ini. Di jelang detik-detik terakhir kita meninggalkan di Ramadan, jangan sampai kita yang sudah melewatkan Ramadan ini melewatkan begitu saja, dan justru kita tidak mampu memuhasabah diri tentang kemampuan dan tentang posisi kita, posisi diri kita saat ini. Mudah-mudahan Ramadan semakin mendorong kita untuk memiliki kecerdasan di dalam memfungsikan tiga modalitas dasar yang Allah berikan, sehingga harapan kita dengan memfungsikan tiga modalitas dasar itu secara maksimal, kita menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah, dan kita mampu membuktikan kekualitasan diri kita untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah, dan hamba yang diharapkan oleh Allah sebagai salah satu kelompok yang Allah sudah sebut sebagai khair ummah. Itu saja yang bisa disampaikan, dan kita berharap kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.